Ketika lu pada saat berbisnis atau bekerja di usia muda, lu merasa minder atau nggak percaya diri. Karena teman-teman lu dan bahkan orang tua lu selalu menyepelekan dan mengecilkan diri lu. Nah, kira-kira lu pernah gak nih ngerasain kejadian itu, bro? Menumbuhkan nilai kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain adalah salah satu cara membangun kepercayaan diri kita. Di podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana kita sebagai pemimpin muda mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita di kehidupan sehari-hari. Simak sampai selesai, guys. Leadership is fun. Ketika lu jadi pebisnis muda dan bisnis lu masih kecil, apakah lu pernah merasakan minder dan tidak percaya diri dengan teman-teman lu yang lebih sukses? Atau apakah lu pernah merasa minder dan tidak percaya diri dengan orang tua lu yang juga sukses? Karena mereka nih menganggap lu gak bakal sukses untuk berbisnis, guys. Dan lu selalu disepelekan dan dikecilkan oleh mereka. Gimana, bro? Apakah lu pernah merasakan seperti itu? Ketika kita bekerja sesuai di bidang lo, tapi lu merasa minder dan tidak percaya diri dengan teman kerja lo. Atau ketika lu minder dan tidak percaya diri dengan atasan lo. Karena nih, lu dianggap gak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Karena mereka merasa lebih hebat daripada lo. Gimana, bro? Pernah gak nih merasakan seperti itu? Dalam proses hidup kita, sangatlah wajar kita pernah merasa minder atau gak percaya diri. Tentunya karena orang lain. Namun hal itu bisa kita atasi, guys. Atau kita bisa perbaiki. Tentunya dengan yang baik. Banyak cara kita dapat menumbuhkan kepercayaan diri kita. Ini salah satu caranya, yaitu fokuslah menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Agar ada gambaran yang lebih jelas, gue jelaskan dengan perumpamaan sebagai berikut, guys. Hal nilai kebaikan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling terkecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, tanaman sesawi itu akan lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan nih, bisa jadi pohon yang lebih besar lagi. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang tanaman itu, guys. Makna dari cerita itu yang pertama adalah gini, guys. Biji sesawi adalah nilai kebaikan yang ada di dalam hati kita. Makna cerita yang kedua adalah biji sesawi sangatlah kecil dibandingkan benih yang lain. Artinya bisa jadi orang lain akan mengecilkan dan menyepelekan kita, guys. Apalagi kita dibandingkan dengan orang yang lebih sukses. Itu akan menyakitkan. Bener gak, bro? Setuju gak, bro? Oke. Makna cerita yang ketiga adalah jika biji sesawi ditanam di ladang yang subur, maka biji sesawi itu akan tumbuh lebih besar daripada sayuran yang lain. Dan bahkan tanaman sesawi menjadi pohon yang besar dan bermanfaat bagi burung-burung sekitarnya. Artinya bahwa gini, guys, jika kita fokus menanamkan dan menumbuhkan nilai kebaikan dengan baik di dalam diri kita, dan hasilnya nilai kebaikan itu akan berdampak positif bagi orang sekitar kita nih, guys. Maka proses itu secara bersamaan akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi pribadi kita, guys. Contoh, ketika kita berbisnis, walaupun bisnis kita masih kecil dan kita merasa masih muda, fokuslah menanamkan dan mengembangkan nilai kebaikan bagi customer kita dan karyawan kita dengan baik, guys. Maka dipastikan hasilnya berdampak positif bagi customer dan karyawan kita. Bisa jadi customer dan karyawan kita menjadi lebih loyal dengan kita, guys. Kemudian ketika kita bekerja,
Fokuslah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan kepada teman kerja kita dan atasan kita, guys. Dipastikan hasilnya akan berdampak positif bagi teman kerja kita dan atasan kita. Karena hal itu, bisa jadi karir lu bisa berkembang dengan baik. Kedua kegiatan ini, entah lu bisnis atau lu bekerja, secara bersamaan akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi pribadi kita. Makna cerita yang keempat yang gak kalah penting, ini penting banget nih guys, yaitu begini guys. Ladang atau tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang baik pula. Artinya bahwa nilai kebaikan akan bertumbuh subur jika kita membangun relasi dengan baik kepada Sang Pencipta. Kenapa bisa begitu? Karena Sang Pencipta adalah sebagai sumber nilai kebaikan bagi manusia, guys. Sehingga nilai kebaikan itu akan terus berbuah kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi nih, menumbuhkan nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain itu kudu dilatih, guys. Pembahasan ini bagian dari program mentoring self leadership 4.0, guys. Output program ini akan membentuk pribadi di era digital saat ini adalah dengan kemampuan. Yang pertama, kemampuan menciptakan karya kreatif yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kemampuan menumbuhkan growth mindset dalam diri kita. Yang ketiga, kemampuan menumbuhkan nilai kebaikan dalam diri kita. Motto growing adalah ubahlah dirimu sebelum mengubah orang lain. Segera daftarkan mentoring growing di 0821 1166 8592. Salam Growth Mindset Indonesia.